Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Ayu. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Desi. Oke. Oh iya, akhir-akhir ini Bu Ayu perhatikan agak kurang semangat ya mengajarnya. Kira-kira ada kendala nggak dalam mengajar siswa di kelasnya? Oh, nampak ya Bu Desi ya. Gitu, Kalau nggak seperti saya ada biasanya. Biasanya kan antusias. Kalau sekiranya memang ada yang mau dibicarakan, boleh nih kita coaching dulu sebentar 15 menit aja ya, ngobrol-ngobrol santai aja Bu Ayu tentang permasalahan kita di kelas, apa kendalanya, ya nggak apa-apa kita ngobrol aja. Boleh. iya nih Bu Desi, saya akhir-akhir ini ya merasa anak-anak di kelas itu tidak terlalu antusias dalam belajar batik. Bagaimana ya caranya meningkatkan minat siswa dalam belajar batik? Sepertinya banyak dari mereka itu tidak begitu tertarik. Dan saya ingin membantu mereka agar antusias lagi dalam belajar batik gitu Bu Desi. Oh begitu. Jadi kali ini tujuan kita ngobrol tentang membahas minat siswa ya Bu Ayu ya. Iya. Coaching kita kali ini membahas tentang bagaimana nih meningkatkan motivasi atau minat siswa dalam Minat. jurusan yang sudah mereka pilih. Nah, Mm-mm. menurut Bu Ayu nih, kira-kira Mm-mm. apa nih yang terlihat bagi Bu Ayu yang minat mereka rendah itu seperti apa sikap yang mereka tunjukkan Oh, yang terlihat? kalau saya perhatikan ya Bu Desi ya, Hmm. mungkin ya kalau saya lihat di kelas dalam belajar itu mereka tuh ada yang kurang tertarik. Ya, memang ya jurusannya kan busana, tapi di dalam busana itu ada mata pilihan pelajaran batik gitu ya. Kan nggak semuanya suka atau tertarik. Nah, ada beberapa yang kurang tertarik. Mungkin bagi mereka membatik itu membosankan. Ada setengahnya membatik itu dapat ilmu baru. Nah, bagi yang tidak tertarik mungkin membosankan. Mungkin di saat dia baru mempelajari atau memegang kayak mencanting atau mengecap itu, mungkin yang namanya baru-baru ya pasti kaku ya. Kalau bagi yang anak yang suka, dia kan akan berusaha gitu kan. Bagi yang tidak tertarik kan itu membosankan. Nah, mungkin juga bagi mereka berpikiran kalau batik ini tidak relevansi dengan jurusan busana. Padahal kalau dipikirkan relevan kan Bu Desi, dari dia membatik dia bisa menjahit menjadi sebuah busana atau baju yang akan dia buat seperti itu yang saya Hmm. temukan. Iya, oke. Oh, berarti di sini masalah siswa ya, Bu Ayu ya, yang Mm-mm. sudah memilih Mm-mm. jurusan batik, tetapi mereka sendiri tidak minat ternyata dengan jurusan mereka ya. Nah, Iya. mungkin di sini kira-kira apa ya menurut Bu Ayu faktor yang mempengaruhi seperti mungkin kesulitan teknis atau mungkin persepsi mereka nih bahwa batik ini tidak relevan. Nah, kira-kira Mm-mm. apakah ada faktor lain enggak yang Bu Ayu temui selain dari yang Bu Ayu sampaikan tadi? Mungkin bisa juga ya, metode pengajaran saya yang kurang variatif atau gimananya ya. Mungkin kadang anak itu kan dengan gurunya merasa ya karena sebelah ibaratkan dengan kayak emaknya kan sudahlah biasa aja nggak apa-apa gitu kan. Atau mungkin karena saya melakukan metode yang biasa gitu, yang sama setiap hari mungkin mereka jenuh atau gimana gitu nah Bu Desi. Berarti menurut Bu Ayu pembelajaran membatik busana ini mungkin salah satu metodenya dari apa ya strategi pembelajaran ya Bu Ayu ya. Mm-mm. Nah, terus Mm-mm. nih kira-kira ke depannya apa nih strategi yang Bu Ayu bisa lakukan untuk meningkatkan Mm. minat murid dalam membatik ini, dalam belajar membatik? Oh, saya berpikir sih untuk
palingan saya kan untuk membuat pembelajaran tuh lebih interaktif gitu kan. Misalnya memberikan proyek batik sederhana yang bisa mereka lakukan di rumah gitu kan. Mm-mm. Atau mungkin akan melakukan kayak seperti kunjungan industri ke ke pengrajin batik lokal gitu kan. Dan juga saya ingin mengaitkan batik itu ke tren fashion modern saat ini. Kalau batik itu relevan dengan jurusan mereka. Karena kan kalau batik itu kan bukan ketinggalan zaman, bukan dibilang kuno kan, karena batik itu kadang kita aja setiap hari, kalau kita kan hari Kamis ya Bu Desia pakai batik gitu kan. Terus Iya. kadang kalau di acara-acara tertentu kan batik itu kan, apalagi di sini kan memang batik gitu kan. Jadi saya mengambil membuka mata pilihan batik itu karena kita sudah menengok bagaimana keadaan di sekitar kita gitu kan. Nah, mungkin saya akan mendorong mereka kalau batik ini cocok loh dengan busana karena dia bisa membatik terus bisa mendesain sendiri atau menjahit sendiri baju nanti yang mereka hasilkan gitu sih menurut saya Bu Desi nantinya. Oke, luar biasa ya ide yang Bu Ayu sampaikan tadi untuk apa namanya langkah-langkah yang akan diambil sebelum merencanakan rencana tersebut. Kira-kira ada strategi lain lagi tidak dalam jangka pendek nih yang bisa Hmm. membuat siswa itu lebih tertarik lagi, Bu Ayu? Oh, eh, pikiran saya nantinya Bu Desi mungkin saya akan mengenalkan dulu batik itu, sejarah batik itu apa, terus menjelaskan makna-makna dari motif batik yang sudah ada di SMK kami gitu kan, karena kami ada beberapa motif batik yang sudah kami hak patenkan gitu kan. Terus nanti motif tersebut akan kita hubungkan dengan tren-tren gaya apalagi anak remaja masa kini, karena kan walaupun remaja tidak tidak kampungan gitu kan dalam memakai batik, kita bisa membuat tren-tren masa kini. Terus mungkin saya akan lebih bagusnya, mungkin saya ya berpikir dengan saya Bu Desi mengundang guru tamu pengrajin batik kan untuk ke sekolah. Jadi mereka bisa melihat proses langsung dari guru tamu di saat diperagakan di sekolah, terus mereka kan langsung bertanya ke ahlinya. Nah, jadi mereka akan ada kesempatan untuk bertanya. Mungkin seperti itu Bu Desi. Ya, bagus rencananya. Itu sepertinya lebih terarah ya, Bu Ayu ya. Iya. Nah, Uh-uh. itu sepertinya sudah menjadi salah satu solusi dari polemik yang Bu Ayu alami. Nah, Iya. kedepannya mungkin apapun yang kita lakukan pasti ada tantangan ya, Bu Ayu ya. Iya. Nah, Iya kira-kira jelas. menurut Bu Ayu, tantangan apa nih yang mungkin akan muncul saat menjalankan rencana ini? Nah, mungkin misalkan kendala yang dihadapi saat menjalankan proses ini seperti apa? Mm-mm. Sepertinya waktu ya menjadi tantangannya Bu Desi, karena selain materi batik kan mereka juga harus mempelajari materi busana jurusan mereka kan. Kalau di busana itu kan ada desain, buat pola, dan ada juga nanti mereka menyulam gitu kan. Mungkin juga ada kalau kendalanya sih mungkin ada murid-murid yang masih kurang tertarik gitu kan, yang masih kesulitan dalam mengerjakan proyek gitu, terutama dari segi teknisnya. Mungkin gitu Bu Desi. Karena kan mereka selain jurusan juga ada pelajaran umum gitu kan. Yang gitu Oke, Bu jadi Desi. bisa disimpulkan di sini lumayan banyak juga ya tantangan Iya, untuk bisa berhasil apa iya. namanya mencapai progres yang lebih baik. Nah, Mm-mm. dari beberapa tantangan yang Ibu Ayu sampaikan tadi, kira-kira menurut Bu Ayu sudah ada rencana nggak seperti apa mengatasi tantangan tersebut? Saya bisa memulai mungkin dari tugas-tugas kecil dulu ya, yang sederhana seperti mendesain motif batik di atas kertas dulu sebelum mereka mulai menggunakan peralatan batik gitu kan. Terus saya akan memberikan contoh yang lebih visual atau mungkin mencari link di YouTube berbagai macam batik. Terus saya akan memberikan contoh yang jadinya atau mungkin um, membuat satu kelompok dan meletakkan kawan yang pintar kayak seperti tutur teman sebaya gitu. Nah Bu Desi, jadi mereka kan tidak merasa canggung. Biasanya anak-anak ini kan kalau dengan kawannya luwes gitu kan, karena kan ada setengah anak nih takut-takut bertanya ke guru, ada juga kan anak-anak yang senang bertanya ke guru. Mungkin kalau yang anak-anak yang takut ini saya kasih anak yang sudah mahir di batik, atau mungkin bisa jadi
seniornya dijadikan ya tutor teman sebaya ya maksudnya itu kan Bu Desi. Oke, rencana yang sangat Mungkin luar seperti itu. biasa dan terstruktur. Artinya di sini Bu Ayu menyiapkan alternatif itu selain dari Iya. guru mata pelajaran, ada guru Iya. tamu, bahkan nanti Iya. ada juga bisa memanfaatkan teman-teman yang sudah mampu menjadi tutor sebaya bagi Iya, mungkin seperti itu Bu Oke, Desi. untuk selanjutnya kira-kira kapan nih Bu Ayu ingin memulai langkah-langkah yang sudah disampaikan tadi? Rencana saya akan memulainya minggu depan, Bu Desi, biar biar lebih cepat lebih baik ya. Kalau tunggu-tunggu itu tidak akan terjadi. Dia kan langsung itu yang bagusnya kan Bu Desi. Mungkin saya akan memperkenalkan dulu sejarah batik, batik sejarahnya, terus sejarah motifnya, bagaimana kenapa kami mengambil motif itu gitu kan. Terus mungkin memberikan tugas sederhana untuk mereka kerjakan di rumah gitu kan. Terus ya mungkin itu satu lagi mengundang guru tamu pengrajin batik. Jadi mereka lebih leluasa, lebih lebih senang, terus lebih termotivasi mungkin dengan melihat keadaan yang aslinya gitu. Oke, oke, Seperti itu oke. Bu Desi. Untuk rencananya sudah bagus, jadwalnya juga sudah terstruktur dan terarah ya. Nah, jadi saya mungkin di sini yakin ya, rencana yang Bu Ayu ini mungkin bisa meningkatkan minat siswa terhadap batik itu akan meningkat. Nah, semoga langkah-langkah ini bisa meningkatkan minat belajar batik murid. Nah, Bu Ayu jangan sampai patah semangat, tetap optimis, Ya. dan jangan ragu untuk bercerita kepada saya kalau Bu Ayu masih butuh teman untuk sharing. Iya, ya Bu Desi, terima kasih Bu Desi atas masukannya dan saya sudah merasa plong dan lega kan dan lebih siap untuk mencoba pendekatan baru ini. Semoga hasilnya positif dan saya akan menjalankan rencana ini dengan optimis. Semoga murid-murid akan lebih tertarik lagi dengan batik. Oke, ya luar biasa Terima sekali. kasih Nah, Bu bagaimana Desi. nih perasaan Bu Ayu saat ini rasanya? Alhamdulillah sudah lega dan plong. Jadi sudah dapat rencananya, langkahnya nanti apakah saya ambil gitu. Nah, mudah-mudahan dengan rencana ini anak-anak lebih berminat lagi. Mungkin dari 10 anak biasanya 5 anak yang suka, mungkin sekarang bisa 8 atau 9 atau semuanya suka mudah-mudahan Bu Desi. Iya, oke. Seperti Jadi itu. untuk coaching kita kali ini alhamdulillah mendapatkan solusi ya Bu Ayu ya dari atas Alhamdulillah. kegalauan yang Bu Ayu rasakan saat mengajar. Oke, sampai ketemu Ya, kembali Bu ya. Ayu. Terima Assalamualaikum. kasih Bu Desi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Berhenti merekam. Oke.